dalam pembukaan Discovery North Sulawesi yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta. Ya, beliau menyampaikan bahwa dari 5 destinasi super prioritas yang ada di Indonesia ini, yang tertinggi peningkatan jumlah wisatawannya itu kunjungannya ada di untuk dibangun gudang Bulog di Minahasa Utara. Selama ini kan gudangnya ada di Bitung. Nah, kami sekarang lagi ke depannya ini visi kami ke depan supaya bekerja sama dengan Bulog, dia membangun gudang di Minut. Rencana daerah mana ini, Pak? Ada di Halo Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadi Mapangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Hari ini kita bincang-bincang bersama narasumber spesial, Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Jone Ganda. Ya. Terima kasih Pak Bupati sudah meluangkan waktu bersama Tribun Manado untuk bincang-bincang terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati selama 3 tahun lebih menjabat Bupati Minahasa Utara. Gimana kabar hari ini Pak Bupati? Baik ya, puji Tuhan sehat dan tetap beraktivitas seperti biasa menjelang rencana cuti tanggal 24 September ini. Setelah pengundian ya? Ya, setelah pengumuman dan pengundian nomor urut. Iya. Saya lihat tadi agendanya Pak Bupati hari ini sampai beberapa menit lalu padat sekali kunjungan dan terima tamu Pak Bupati. Itu memang setiap hari seperti itu. Jadi memang aktivitas saya banyak yang juga saya pusatkan di kantor Pemkab supaya di Pemkab ini juga banyak masyarakat yang datang, mereka bisa tahu, mereka bisa melihat sendiri. Di atrium di sini ada mall pelayanan publik yang juga merupakan satu upaya dari kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena melalui mall pelayanan publik ini banyak hal yang bisa kita selesaikan di sini. Nah, sehingga masyarakat juga akan lebih terbantu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Tribuners, kalau biasanya kami Tribun Podcast digelar di studio Podcast Tribun Manado, hari ini kami berada di kantor Bupati Minahasa Utara. Dan mungkin ada Tribuners bertanya, kita ini di ruangan mana? Mungkin Pak Bupati bisa menjelaskan kita ini di ruangan mana ini? Iya, ini adalah salah satu ruangan yang disupport oleh UCLG ASPAC. UCLG ASPAC ini adalah United Cities and Local Government Asia Pacific, di mana ini adalah organisasi yang berisi kepala-kepala daerah dari negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu di bulan April kami itu menjadi host, menjadi tuan rumah salah satu eksekutif biro meeting yang dilaksanakan di Likupang. Kebetulan mungkin kalau saya cerita sedikit, memang pada saat itu kami yang merupakan member dari UCLG ASPAC ini, kami diundang melakukan kongres di Yiwu di Cina. Nah, pada saat itu saya melakukan presentasi untuk menyediakan diri ya, menjadi host, menjadi tuan rumah. Dan pada saat itu kami juga harus menyampaikan apa-apa saja yang ada di Minahasa Utara ini untuk bisa dinilai. Dan pada saat itu kami juga bukan hanya kami, ada beberapa kota juga dari Korea, dari Jepang, dari China yang juga mengajukan diri menjadi tuan rumah. Dan puji Tuhan, alhamdulillah Minahasa Utara yang dipilih untuk menjadi host dari First Executive Bureau Meeting United Cities and Local Government Asia Pacific. Ini jadi momentum langsung memperkenalkan Minahasa Utara di dunia internasional. Ya, betul. Ini momen yang sangat pas karena sebagaimana Pak Gubernur juga kan membuka Sulawesi Utara ini menjadi pintu gerbang Asia Pasifik. Dan kegiatan yang dilakukan oleh UCLG ASPAC ini yang memang berada di Asia Pasifik yang menjadi lingkupnya, tentu ini kita juga sangat bergembira karena ini menjadi suatu momen kita bisa mengangkat Likupang sebagai satu dari 5 destinasi super prioritas. Karena target dari pengunjung pariwisata ini juga banyak yang dari Asia Pasifik. Nah, ini kan beberapa penerbangan yang juga baru dibuka langsung seperti yang belakangan ini di China. Ya, beberapa kota di China ini juga kita harapkan juga akan menjadi motor penggerak pariwisata. Nah, kemarin dulu di Minahasa Utara. Iya, kemarin Pak Sandiaga Uno dalam pembukaan Discovery North Sulawesi yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta. Ya, beliau menyampaikan bahwa dari 5 destinasi super prioritas yang ada di Indonesia ini, yang tertinggi
peningkatan jumlah wisatawannya itu kunjungannya ada di Likupang. Nah, makanya mudah-mudahan di rapat koordinasi 5 destinasi super prioritas yang kemarin dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah, kebetulan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih menyampaikan di situ bahwa Likupang akan menjadi fokus berikutnya dari 5 destinasi ini. Makanya mudah-mudahan kita berharap ya, kita berdoa dan tahun 2025 kemungkinan besar Likupang yang akan jadi tuan rumah, menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi 5 destinasi super prioritas untuk pertama kalinya dilaksanakan di Likupang nanti. Ini bocoran. Ya. Ya. Nah, Pak Bupati selama 3,5 tahun menjabat, apa saja sih selain tadi sudah menjadi tuan rumah? Ya. Tapi sebelum saya tanya itu, hari ini katanya Pak Bupati mestinya ada di Laos jadi memberikan presentasi pembicara di forum wali kota dan bupati ASEAN. Ya, ini juga ini UCLG ASPAC ini juga. Jadi memang di organisasi ini juga ada berbagai macam forum-forum yang mereka siapkan. Termasuk ini kan adalah support dari mereka untuk menjadikan Minut bagian dari hub logistik Asia Pasifik. Nah, mengapa? Karena kita ini di RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Minahasa Utara ditetapkan sebagai hub logistik. Nah, jadi Minut ini adalah hub logistik. Kenapa? Karena kita banyak pusat logistik dari nasional ada di Minahasa Utara. Nah, kemudian pergudangan juga banyak di Minahasa Utara. Oleh karenanya pemerintah provinsi menjadikan Minut sebagai hub logistik dalam RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Nah, kami menyambut itu dengan melihat bahwa Minut dijadikan hub logistik, maka kami juga mengangkat Minut di dunia internasional di UCLG ASPAC ini sebagai bagian dari logistik internasional. Ya, kira-kira seperti begitu. apa itu arahnya nanti? Ini kalau kita lihat di dalam penjelasan-penjelasan yang ada di sini, bahwa kita ini juga bisa menjadi jaringan informasi logistik. Misalnya, ada produk-produk dari beberapa negara yang ada di Asia Pasifik yang akan didistribusikan, kita bisa menjadi agent. Ya, itu menjadi salah satu contoh. Dan Minut akan menjadi prioritas apabila nanti ada perusahaan-perusahaan ini mereka akan masuk ke sini, kemudian bisa menjadikan motor penggerak untuk distribusi barang itu ada di Minahasa Utara. Nah, itu salah satu manfaatnya. Nah, begitu. Selain itu Pak Bupati, apa saja yang sudah dilakukan selama 3,5 tahun menjadi bupati ini? Kami dilantik 26 Februari 2021. Ya, dari hasil pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020. Memang sesuai Undang-Undang 10 2016 masa jabatan kami ini memang tidak sampai 5 tahun. Tetapi kami berupaya semaksimal mungkin. Sejak kami dilantik, kami mendapatkan hadiah dalam tanda kutip. Di bulan Maret atau April saya lupa ya, BPK menobatkan Minahasa Utara dengan opini tidak wajar dalam opini penilaian tata kelola keuangan. Nah, disitulah awal muasal kita mulai melakukan kerja keras. Kita berusaha untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap tata kelola keuangan di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dan hasilnya puji Tuhan, 3 tahun lebih kepemimpinan kami, sejak kami menjabat, kami 3 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dan ini adalah lompatan yang sangat drastis. Tetapi bagi kami, saya dan Pak Wakil, kami melihat bahwa opini ini adalah memang kewajiban seorang kepala daerah untuk mencapai opini WTP. Nah, tetapi ini adalah langkah awal, pembenahan di awal yang harus kita lakukan karena tata kelola ini menjadi base untuk kita menentukan good governance kita seperti apa. Nah, setelah kita melakukan tata kelola keuangan dengan baik, baru kita mulai mengatur SDM. Nah, kami juga Minahasa Utara adalah penerima Meritokrasi Award. Meritokrasi Award dari KASN. Komisi Aparatur Sipil Negara. Apa yang dilakukan itu, Pak? Ini menunjukkan bahwa tata kelola SDM ASN di Minahasa Utara ini terbaik. Nah, jadi ini meritokrasi ini adalah bagaimana kita mengelola ASN. Artinya kita ini tidak suka-suka, tidak asal-asalan,
melakukan penempatan dalam SDM. Karena untuk melakukan pekerjaan pemerintahan, maka kita harus disupport oleh SDM yang tepat. The right man on the right place. Nah, kira-kira begitu. Walaupun kita tahu bahwa untuk match yang sebenar-benarnya, ya sometimes nggak terlalu match, tetapi setidak-tidaknya mendekati apa yang kita harapkan. Dan itu kita capai juga. Di samping itu, kami ini dalam 3 tahun kepemimpinan kami, begitu banyak prestasi yang kami capai. Penghargaan-penghargaan, baik penghargaan stunting, penghargaan baru dalam dapat negeri. anugerah peduli stunting, Pak ya. Ya, ini juga udah untuk yang kesekian kalinya. Karena sebelumnya saya juga diundang ke Istana Negara dalam hal penanganan stunting dan pertumbuhan ekonomi, penanganan inflasi yang baik. Nah, ini juga menjadi satu bagian yang menjadi target kami. Karena kita tahu bahwa stunting ini menjadi persoalan masa depan. Masa depan Minahasa Utara tergantung bagaimana kita mengatur persoalan stunting ini. Karena generasi yang akan datang ini jangan jadi beban. Kalau stuntingnya tinggi, maka kita akan menjadi beban di masa yang akan datang. Nah, begitu juga inflasi. Inflasi ini harus kita jaga. Jangan sampai kemampuan daya beli masyarakat ini menurun. Walaupun sebenarnya dia tidak mendapatkan pendapatan yang tetap, tetapi menurun kemampuan belinya karena adanya inflasi yang tinggi. Makanya kita harus jaga inflasi ini. Pak Bupati, saya mau tanya tadi soal bagaimana penanganan stunting di Minahasa Utara. Karena kalau kita lihat penurunan stunting di Sulawesi Utara, di Minahasa Utara itu sangat drastis turunnya. Dari 20, sekian persen, prevalensinya turun sampai 10,9. Iya, betul. Itu ada penurunan sekitar hampir 10%. Iya. Dan kalau kita lihat target nasional kan hanya 14%. Betul. Ini artinya di bawah. Iya. Dan hampir terendah lah di Sulawesi Utara, nomor 2 lah. Itu pun beda sedikit dengan Tomohon. Apa yang dilakukan oleh Pak Joni Ganda dan Pak William Latolong melakukan dalam rangka menurunkan secara drastis ini stunting? Ya, saya harus sedikit menjelaskan ya. Perbedaan antara kota dan kabupaten dalam hal penanganan stunting. Saya mau bilang bahwa kalau di kota lebih mudah. Kenapa? Masyarakatnya lebih terkumpul di satu wilayah. Betul. Dan dalam konteks kota, penanganan yang dilakukan bisa jauh lebih cepat. Betul. Karena dia statusnya kota. Memang menjadi tantangan juga terkonsentrasi masyarakat di satu wilayah yang lebih padat. Memang menjadi persoalan bagi kami di Minahasa Utara, makanya kami menjadi pembicara di Hari Keluarga Nasional karena memang dilihat merupakan satu upaya yang luar biasa. Dengan distribusi penduduk yang begitu jauh, ya desa kita ada 125, 6 kelurahan, kok bisa? Kira-kira begitu ya. Penurunan sampai hampir 10%. Betul. Nah, ini memang kita keroyokan. Drastisnya tuh keroyokan. Ini kalau main bola namanya total football. Jadi seluruh infrastruktur, seluruh stakeholder yang kita miliki, kita guide, kita ajak untuk masuk. Termasuk mulai dari Forkopimda. Ini Forkopimda ini kita jadikan bapak dan bunda asuh. Turun ke seluruh perangkat daerah. Kita bebankan mereka menjadi bapak dan bunda asuh. Turun lagi ke hukum tua. Kita jadikan mereka bapak dan bunda asuh. Ini mereka melekat tanggung jawabnya untuk mereka menurunkan bahkan mencari anak yang stunting. Hanya dengan jumlah personil pasukan yang banyak ini, stakeholder yang kita libatkan banyak ini, maka sampai di ujung-ujung pun kita bisa dapat dan tertangani. Temukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang kita lakukan adalah langsung penetrasi kepada anak. Banyak Pak Presiden pernah mengatakan anggaran penanganan stunting ini banyak hanya dilakukan rapat-rapat dari kami tidak. Makanan harus masuk di mulut anak yang bersangkutan. Nah, kita ada programnya namanya Dapur Stunting. Dapur Stunting. Jadi ini seperti apa itu modelnya? Jadi ini masak bersama. Kemudian kita undang anak-anak stunting. Kita berikan makan rutin itu di balai desa. Bahkan ini sampai pada
tindakan preventif, mitigasi yang kita lakukan supaya kita jangan seperti memadamkan api kebakaran. Sudah menyala apinya, baru kita siram padamkan. Nah sekarang kita berusaha bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran. Nah ini kan harus dilakukan langkah mitigasi. Nah apa yang kami lakukan dalam langkah mitigasi tersebut? Kita melakukan edukasi kepada remaja-remaja putri yang kira-kira sudah akan menikah. Kita kasih tahu bahwa usia harus cukup. Mental harus siap. Jangan sampai dia belum mampu urus dirinya sendiri, sudah hamil. Nanti dia nggak bisa urus anaknya. Sehingga ini berpotensi lahir anak stunting. Nah ini edukasi yang kita berikan. Jadi sejak dini ya, sebelum dini, mereka hamil. Sebelum mereka menikah. Kita sampaikan bahwa menikah ini harus siap. Mental, fisik juga. Ya kan? Nah ini harus kita betul-betul siapkan. Termasuk juga kita sampaikan karena kepala desa hukum tua ini adalah bapak dan bunda stunting. Nah, ini mereka ini juga harus lihat kalau di kampung ini, di desa ini ada remaja-remaja putri. Kenapa ini sudah tidak jarang keluar kampung? Kenapa ini sudah jarang pergi sekolah? Jangan-jangan kan? Ini harus mampu untuk bisa penetrasi, datang ke keluarganya. Ini anak ini kenapa sudah tidak pernah kelihatan? Sebab minta maaf karena terkadang kan seandainya sampai ada terjadi hal-hal, banyak anak-anak yang dia sembunyikan, malah dia berusaha untuk tidak kelihatan, bahkan itu berbahaya sekali. Anaknya tidak akan, sangat berpotensi untuk menghasilkan anak stunting. Ini tidak akan tumbuh, janinnya tidak akan tumbuh. Nah ini berbahaya. Nah makanya kita edukasi. Nah, kita berharap, ini perlu kerjasama totalitas. Saya juga tidak bilang bahwa ini suatu kesuksesan yang spektakuler, tidak. Kita masih menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Walaupun target kami single digit, ya, bisa single digit, ya. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bisa aja satu hal-hal luar biasa terjadi. Misalnya ada sesuatu bagaimana sehingga ada terjadi peningkatan stunting misalnya. Ini juga perlu kita antisipasi. Nah berharap bahwa semua stakeholder yang kita sudah libatkan ini akan optimal sehingga kita bisa menekan laju peningkatan prevalensi stunting ini sehingga orang bisa lebih baik lagi. Bagaimana dukungan APBD untuk penanganan? Maksimal. APBD yang kita berikan untuk penanganan stunting bukan hanya di satu OPD. Multi OPD kita berikan supaya ini bisa keroyokan, ya, sampai di dinas tertentu kita libatkan supaya mereka, misalnya contoh dinas di perlindungan anak, ya kan, ya kita libatkan juga. Kalau dinas kesehatan sudah pasti, ya kan, sampai di ini dinas perekonomian, ya, juga kita libatkan. Tidak ada dinas yang tidak terlibat ini. Kita walaupun kecil, mereka juga ikut terlibat. Contoh, dan kalau misalnya mengaktifkan kegiatan-kegiatan supaya ibu-ibu muda ini juga banyak kegiatan, kan kita bisa perlu libatkan juga dinas-dinas itu. Supaya mereka juga bisa berkarya, bisa ini, kemudian mereka juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga mereka juga bisa mengurus anak-anaknya. Nah ini bagian dari dinas pertanian. Nah, hasil-hasil atau pemberian bibit gratis, supaya ibu-ibu ini bisa nanam sayur, nanam hortikultura, supaya mereka bisa juga memberi makan kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana terkait koordinasi supaya ini betul-betul terlaksana apa yang diinstruksikan oleh Bupati, Pak? Pak Wakil Bupati sebagai ketua, beliau yang mengorganize, mengorganize semua OPD. Ya, stakeholder terlibat supaya masing-masing bisa memberikan laporan apa kendalanya, apa persoalan yang dihadapi di lapangan, supaya bisa cepat bisa teratasi. Nah, kira-kira gitu. Dari stunting kita bicara soal inflasi. Bagaimana yang dilakukan oleh Pemkab Minahasa Utara terkait dalam pengendalian inflasi di daerah ini? Inflasi di Minahasa Utara juga sangat terjaga, sehingga kami juga mendapatkan insentif
ya, insentif dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal bagaimana kita menjaga stabilitas inflasi ini. Strategi-strategi yang kita lakukan, pertama tentu kita menjaga stok yang tersedia. Produksi kita hitung, konsumsi kita hitung. Supaya produksi yang kita miliki, kalau ada yang kurang, kita bisa bekerja sama dengan kabupaten kota sekitar. Kami ada kerjasama dengan Tomohon, dengan Minahasa. Apabila jumlah produksi yang diproduksi oleh petani-petani Minahasa Utara kurang, kita hitung dari jumlah yang dibutuhkan, supply dan demand ini, maka kita bisa mengambil dari daerah. Kalau di sini faktor yang sangat mempengaruhi inflasi apa saja di Barito. Ya, barito. Walaupun memang ada juga kemarin kan sempat daging babi, ya. Nah, itu juga sempat menjadi isu. Karena memang ini kan kita harus bergelut dengan berbagai macam aspek, termasuk cuaca. Ya kan, kalau banyak musim hujan, maka kita harus antisipasi tomat. Kalau banyak musim panas, harus kita antisipasi produk lain. Nah, ini harus kita rapatkan, kita hitung. Nah, ketepatan menghitung antara supply dan demand ini menjadi kunci keberhasilan penanganan inflasi. Nah, walaupun ada aspek-aspek yang di luar kemampuan kita. Contoh, suplai beras. Suplai beras ini juga kita harus bekerja sama dengan Bulog. Oleh karenanya kami juga pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sedang mengambil langkah bekerja sama dengan Bulog. Kami menghibahkan sebuah lahan untuk dibangun gudang Bulog di Minahasa Utara. Selama ini kan gudangnya ada di Bitung. Nah, kami sekarang lagi ke depannya, ini visi kami ke depan, supaya bekerja sama dengan Bulog, dia membangun gudang di Minut. Rencana daerah mana sini, Pak? Ada di Ring Road. Nah, itu tanah Pemkab yang sedang kami urus untuk bisa dihibahkan dan mereka sudah siapkan dana untuk membangun. Nah, ke depannya kalau kita sudah punya gudang Bulog sendiri, maka tentu ketersediaan beras dan komoditas lain, gula, terigu, ini bisa dengan lebih terkendali. Sehingga kita akan lebih mampu menjaga laju inflasi ini. Pak Bupati, selain tadi sudah stunting inflasi, nah soal wisata ini kan jualan utama juga di Minahasa Utara dan di banyak daerah, bahkan di luar negeri. Pak Joni sering diundang sebagai pembicara untuk bicara soal green tourism di berbagai tempat. Apa sih yang sebenarnya dilakukan jadi oleh begini, Pak Bupati? Saya sudah sering sekali menyampaikan bahwa Minahasa Utara ini kita harus bersyukur karena keberhasilan Pak Gubernur, Pak Olidondo Kambey, Pak Wakil Gubernur, Pak Dr. Andes Stephen Kando dalam melakukan upaya untuk membangun Sulawesi Utara. Minahasa Utara terdampak dengan ditetapkannya Likupang sebagai satu dari 5 destinasi super prioritas. Itu tidak mudah karena hanya 5 di Indonesia. Nah, 5 destinasi super prioritas ini menjadi fokus pembangunan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, khususnya yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Minahasa Utara Likupang, karena kita ini menjadi pintu gerbang Pasifik seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, pembangunan ini memang membutuhkan waktu. Pasti ada kriteria-kriteria yang dinilai mengapa Sulawesi Utara ini dan Minahasa Utara ini ditunjuk. Satu, masyarakat kita memang sangat terbuka. Ya. Dan kita jaraknya dekat dengan market. China cuma 5 jam. Korea 4,5 jam. Jepang 5 jam. Compare dengan dari Bali 7,5 jam. Ya kan? Nah, ini menjadi satu keunggulan. Nah, sehingga diharapkan kalau membangun satu destinasi baru di luar yang sudah ada, maka ini akan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi Indonesia. Nah, itu target dari pemerintah pusat. Nah, makanya mulai akan dilakukan pembangunan. Sekarang ini sudah mulai dibangun infrastruktur dasar, seperti jalan, kemudian air, listrik. Nah, ini nilainya gede-gede triliunan. Nah, dan kita harapkan bahwa ke depan, sebab Likupang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, ini sudah ditetapkan dalam PP nomor 2 tahun 2024 kalau saya tidak salah. Itu menetapkan Likupang sampai 2041. Jadi pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas ini sudah dirancang sampai tahun 2041.
Nah, ini modal bagi kita. Makanya saya juga dalam kesempatan ini ya menghimbau kepada masyarakat Minahasa Utara khususnya, lihatlah peluang ini. Belajar yang terbaik, mengembangkan diri yang terbaik, ya khususnya di sektor pariwisata. Jaga alam lingkungan kita, tadi green tourism itu. Karena jualan kita adalah alam. Kami berhasil mendatangkan Executive Bureau Meeting UCLG Aspak di Minahasa Utara ini karena mereka melihat rural revitalization. Pembangunan desa yang saya angkat, bagaimana desa Budo itu dibangun dengan mengedepankan sustainability environment, keberlangsungan lingkungan. Ini yang dilihat, dan ini adalah modal kita untuk membangun Minahasa Utara, membangun Sulawesi Utara untuk dijadikan destinasi pariwisata. Ke depan saya sangat yakin bahwa Minahasa Utara ini akan menjadi motor penggerak utama perekonomian di Sulawesi Utara. Karena potensi kita yang luar biasa. Likupang di pantai utara. Pantai selatan juga kita sedang kembangkan pariwisatanya. Sudah ada pemetaan tata ruang tata wilayah untuk sektor pariwisata. Ya. Sudah datang di survei untuk direncanakan pembangunan Club Med. Club Med ini adalah resort internasional yang salah satu resort middle up yang besar di dunia. Ya. Dan itu akan dibangun di sana. Itu akan dibangun di pantai selatan, di pantai selatan, Likupang pantai utara. Ini pantai selatan. Jadi Minut ini pantai utara dan pantai selatan berkembang karena memang kita ini memiliki garis pantai terpanjang di Sulawesi Utara. Gitu. Iya. Nah, dalam proses mengembangkan itu tentu kan sekali tantangan, Pak Bupati. Sejauh ini apa yang Pak Bupati rasakan sebagai tantangan berat? Ya, memang yang paling berat tantangannya adalah bagaimana masyarakat mampu menyesuaikan diri. Ya, saya harus akui di dalam pengembangan destinasi super prioritas di Likupang ini masih banyak persoalan, termasuk persoalan tanah. Ya, termasuk persoalan tanah yang masih sedikit bersinggungan dengan masyarakat. Nah, ini tentu kita harus mengedepankan aspek hukum. Ya, walaupun kami pemerintah juga tentu akan melihat bagaimana kepentingan masyarakat ini juga kita akan bela. Ya, tetapi bagi pemerintah juga harus berada pada posisi yang sebenar-benarnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Tidak boleh juga kita menghambat investasi, tapi kita tidak boleh juga menyusahkan masyarakat. Nah, ini tantangan yang paling berat yang harus dihadapi oleh pemerintah. Ya, kita harus menempatkan pada posisi yang tepat, dalam situasi yang tepat, dalam kondisi yang tepat, agar win-win semuanya. Antara investasi, masyarakat, itu semuanya senang. Karena kita berharap bahwa sektor tourism ini akan bisa menjadi way of life-nya, jalan hidupnya, mata pencariannya masyarakat Minahasa Utara. Jadi kita tidak pernah berpikir menyusahkan masyarakat. Berpikir bagaimana ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan penghasilan bagi masyarakat. Makanya pemerintah pusat juga ikut membantu kami membangun homestay yang ada di sana. Diberikan gratis itu. Puluhan miliar itu kita bangun untuk membantu masyarakat. Dan ini sudah terbangun. Walaupun memang kita tahu masih ada kekurangan di sana sini. Nah, inilah proses tahapan-tahapan ya. Kita selalu berbenah. Termasuk pelatihan-pelatihan yang kita berikan kepada masyarakat supaya masyarakat teredukasi. Karena mereka dulu nelayan. Sekarang kita mau ngajak mereka pariwisata. Ya tentu kita harus edukasi. Bagaimana hospitality, bagaimana mereka masuk di sektor pariwisata, bagaimana mereka menjadi jualan wisata itu harus kita edukasi. Nah, itu tugas dari pemerintah. Makanya itu tadi saya bilang supaya mereka bisa menjadi way of life-nya dia, menjadi mata pencariannya dia, jalan hidupnya dia di situ. Tidak sekedar penonton. Bukan sekedar penonton. Dan konsep kami inklusivitas. Jadi sektor pariwisata ini terbuka kepada umum. Tidak hanya kepada sektor pengusaha tertentu saja, tetapi semua lapisan masyarakat, inklusif. Semua lapisan masyarakat bisa menikmati hasil dari sektor pariwisata ini. Dan itu selalu ada kaitannya dengan indeks pembangunan manusia. IPM, betul. Kalau kita lihat, saya lihat data BPS 3 tahun terakhir di Minahasa Utara, sejak Pak Joni memimpin Minahasa Utara, itu ada terjadi peningkatan dari 74 naik kemudian
74,6 lebih sampai sekarang 75, sekian. Ya. Itu prestasi yang patut juga diapresiasi. Iya. Nah, pertanyaan saya, apa yang Pak Bupati lakukan sehingga indeks pembangunan di Minahasa Utara ini 3 tahun terakhir trennya naik terus? Ya. Iya. Jadi ada 3 faktor. Iya. Ya. Pertama, kita melakukan perbaikan di sektor pendidikan. Jadi sektor pendidikan ini kita endorse Iya. agar masyarakatnya ini termasuk ASN kita untuk bisa meningkatkan pendidikannya. Ya. Yang belum S1 harus S1. Yang sudah S1 harus S2. Yang sudah S2 kita endorse untuk bisa S3. Endorse-nya itu dibiayai atau gimana? Ada yang kita biayai, ada yang kita minta untuk dia secara mandiri. Apalagi kalau dia misalnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, kalau dia sudah punya jabatan, ya dia sudah harus mampu juga untuk bisa membiayai dirinya sendiri. Tapi ada juga yang kita bantu untuk kita masukkan ke dalam APBD, ya, sedang kita atur untuk kita masukkan dalam APBD. Dan ini kita lakukan, saya juga ikut mencontohkan. Saya jadi bupati S1. Sekarang saya sudah punya 3 S2-nya. Dan sementara sekolah S3. Oh, ya. Saya S2-nya di Unima, di Unsrat, dan terakhir di UI. Nah, sekarang saya lagi S3 di IPDN. Jadi saya sendiri memberi contoh. Supaya jangan mereka bilang, wah ini bupati cuma perintah-perintah aja. Ini tidak melakukan sendiri. Saya memberi contoh. Kemudian di sektor kesehatan. Kita memenuhi semua aspek kebutuhan tenaga kesehatan. Dari puskesmas yang tersedia, nakes kita terpenuhi. Kita tambah fasilitas kesehatan. Kita tambah jam operasional. Sekarang sudah rata-rata 24 jam di puskesmas. Seluruh kecamatan di IPM. Ya. Nah ini akan berpengaruh pada peningkatan IPM. Dan yang terakhir, tingkat investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Minahasa Utara. Minahasa Utara ini adalah daerah tertinggi investasinya. Nah, 2 tahun lalu kami nomor 1. Sekarang kami nomor 2 di bawah Manado. Dan ini hanya tinggal. Dan harusnya kalau lihat dari target, harusnya kami bukan nomor di target itu. Tapi kami mampu mencapai lebih daripada yang ditargetkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Nah, apa yang dilakukan Bupati untuk menarik investasi di Sulawesi Utara? Pertama, kita mempermudah. Ya, coba lihat pembangunan pergudangan dan pabrik. Kita permudah. Permudah tanpa melanggar aturan. Ya, ini harus di garis bawah ya. Tidak ada lagi yang namanya sulit pengurusan di PTSP kita, kemudian tata ruang kita. Tidak ada pungli-pungli. Rasa nyaman, aman, dan merasa terbantukan oleh investor. Bahkan saya bilang kalau masih dalam proses pengurusan, silahkan membangun dulu. Kan dulu IMB, sekarang PBG. Nah PBG itu kalau dulu IMB, izin mendirikan bangunan. Punya izin dulu baru membangun. Kalau PBG boleh sementara membangun, baru kita urus izin. Yang penting dia tidak melanggar tata ruang tata wilayah. Pantas tadi waktu kami dari kantor menuju ke sini, kami lihat di beberapa lokasi sementara membangun. Ya, sementara membangun. Pada saat kita lihat tidak melanggar tata ruang tata wilayah, maka kita izinkan dia untuk membangun. Kita pastikan bahwa PBG-nya akan keluar. Nah, ini menggerakkan investasi. Nah, 3 aspek ini yang kita lakukan, nah itulah yang membuat IPM kita meningkat. Gitu. Nah, ke depan Pak Bupati, setelah kita lihat banyak capaian-capaian dan itu kita anggap prestasi Pak Bupati. Nah, ke depan kalau misalnya Pak Bupati maju, kira-kira apa yang mesti dilakukan lagi untuk Minahasa Utara ke depan? Kita bicara soal siapapun nanti yang terpilih, Pak Bupati. Ya, memang begini. Kami sudah melakukan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Minahasa Utara sampai 2045. Ya. Dan di dalam program tersebut kami memang masih memasukkan aspek-aspek prioritas seperti di sektor pendidikan, kesehatan, termasuk penurunan angka kemiskinan. Nah, ini menjadi target kita. Kalau kita bisa bicara penurunan angka kemiskinan, banyak aspek yang kita
termasuk peningkatan tenaga kerja supaya mereka bisa bekerja tidak miskin lagi. Kemudian mereka juga kita buka lapangan kerja yang baru, mereka juga kan kalau tadi aspek skill ya, pelatihan segala macam. Kalau ini ketersediaan tenaga kerja. Kita membuka upaya untuk ekstensifikasi pertanian. Banyak aspek-aspek pertanian yang kita buka termasuk menggait milenial dalam sektor pertanian. Karena kan kita melihat ke depan ini jangan sampai milenial ini sudah tidak mau bertani. Iya, betul. Kita mau makan apa? Teknologi ini tidak bisa kita makan. Ini yang terjadi juga di Jepang ini. Ya, ini menjadi suatu tantangan bagi kita. Makanya prospek ke depan ini harus kita lihat. Ya, harus kita lihat. Jangan kita hanya mengejar satu kemajuan yang nanti akan menyusahkan kita. Makanya ini kita tata supaya ke depan ini target-target ini yang harus kita capai. Kemandirian, ya. Kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan kesehatan. Kedaulatan kesehatan ini dalam artian kita juga mampu menyiapkan nakes-nakes kita. Jangan sampai mereka tidak terakomodir di sini, pergi di tempat lain. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Nah, termasuk juga di sektor investasi. Investasi yang kita harapkan adalah investasi yang ramah lingkungan. Kemarin kita juga berharap bahwa akan ada pembangunan yang kemarin mereka juga sudah melakukan penawaran-penawaran untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik yang ramah lingkungan. EBT, energi baru terbarukan. Ya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya. Ini kita punya potensi yang sangat besar untuk kebutuhan energi yang ada di Minahasa Utara. Nah, ini adalah salah satu aspek-aspek pembangunan jangka panjang termasuk green economy, ya kan, green tourism. Nah, ini yang perlu kita jaga. Turis pun kita menganut atau kita mengharapkan bisa menjadi daerah wisata yang quality tourism. Jadi bukan mass tourism. Seperti apa itu? Kalau mass tourism, kalau mass tourism kan kita berharap jumlah orang banyak datang. Kalau orang terlalu banyak, kita penduduk cuma 225.000. Belum tentu kita mampu melayani mereka. Kalau yang datang 20.000 aja susah kita melayani. Tapi kalau kita quality tourism, maka kita akan menjual tempat-tempat wisata kita seperti diving dengan orang-orang yang datang daya belinya tinggi, length of stay-nya lama, spending-nya banyak, tapi dia jumlah orangnya sedikit. Pasti maka terlayani lebih baik. Dia terlayani dengan baik, dia akan puas, dia akan memberikan pendapatan yang besar bagi kita. Nah, ini yang kita akan polakan ke depan supaya kita akan atur. Karena alam ini modal kita. Kalau sudah rusak, nggak ada lagi yang kita bisa jual. Dan itu butuh ratusan tahun untuk memperbaiki. Kita sudah selesai. Kalau kita tidak mampu menjaga, maka kita akan selesai. Oke. Terkait infrastruktur, apa yang akan dilakukan? Nah, infrastruktur ini kita, kalau bicara infrastruktur, kita tidak lepas dari berbicara tentang supporting pemerintah. Dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah kita hanya mengcover untuk infrastruktur yang sederhana. Contoh, irigasi, ya kan? Kemudian jalan lapen, jalan pertanian, kemudian ya jalan-jalan kabupaten yang sifatnya penghubung di antara desa. Itu yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Tapi untuk membangun suatu infrastruktur yang menuju kepada sektor-sektor utama, seperti kayak destinasi pariwisata super prioritas, maka ini akan dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kita sudah menikmati begitu banyak juga pembangunan jalan yang dibangun oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Seperti yang kita lihat juga sekarang ini. Walaupun dengan proses pergantian pemerintah sekarang ini, ya pergantian presiden, kita berharap ini akan juga nanti ke depan seiring dengan ditetapkan Minut sebagai destinasi super prioritas di Kupang, kemudian Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Pasifik, maka ini akan membuka kesempatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat. Kita juga sudah membangun Bendungan Kuil, ya, nilainya juga hampir 2 triliun, akan mampu menjaga bulk water, ketersediaan air baku kita, sehingga kita juga ke depan tidak akan kesulitan air. Nah, ini juga kita harapkan akan banyak dibantu oleh pemerintah pusat. Termasuk
distribusi air kepada masyarakat. Ini kan sedang juga dibantu oleh pemerintah pusat. Kita oleh balai ya diberikan bantuan untuk bisa membangun jaringan sampai ke Likupang, sampai nanti ke masyarakat yang ada di perkotaan termasuk kota Air Madidi. Dan menjadi harapan kita nanti Air Madidi ini juga pelan-pelan kita akan tata menjadi kota yang lebih proper, yang lebih cocok untuk dijadikan ibu kota sebagai bagian dari Kabupaten Minahasa Utara. Nah, Pak Bupati, saya lihat ini kan padat kegiatannya Pak Bupati dan banyak target-target yang harus dilakukan. Itu butuh fisik itu. Dan tadi saya ikuti Pak Bupati naik tangga itu tiap hari saya dengar katanya naik sampai 3 lantai tidak pernah naik lift. Lift tidak digunakan. Ya. Apakah itu juga bagian dari Pak Bupati menjaga kesehatan? Saya setiap hari olahraga, hampir setiap hari ya, hampir setiap hari olahraga. Ya ini juga kan bagian dari tanggung jawab kita. Kalau kita sudah memberi diri untuk menjadi pelayan masyarakat, maka kita harus siap fisik dan mental. Ya, fisik saya olahraga, saya senangnya lari juga, treadmill, sepeda juga. Nah ini adalah bagian juga tanggung jawab kita. Kalau kita sehat maka kita mampu melayani masyarakat dengan baik. Ya, termasuk yang tadi mental, ya karena faktor orang suka tidak suka juga ada kan, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya ada juga yang bully-bully, itu bagian dari kesiapan kita secara mental, ya kan. Walaupun kita berharap bahwa masyarakat ini tujuannya baik, ya mungkin mengkritisi pemerintah, mengkritisi kami siap dikritisi, kami siap diberikan kritik dan masukan, ya. Dan berharap bahwa masyarakat kita juga akan jauh lebih dewasa. Ya karena ingat bahwa kesatuan, keamanan, kebersamaan kita itu modal yang paling utama. Kerukunan ini adalah modal yang utama. Perpecahan hanya akan mengakibatkan kita menjadi hancur. Boleh berbeda pendapat, berbeda pilihan boleh. Tetapi kita punya satu tujuan, kita ingin membangun. Jadi jangan ada tujuannya menghancurkan. Kalau tujuan kita membangun, ayo kita duduk bersama. Ayo, mana apa tujuannya, apa idenya? Kita bisa bicara. Apalagi saya taruh mall pelayanan publik di atrium sini supaya saya bolak-balik masyarakat boleh panggil Pak Bupati, ini begini. Bisa komunikasi. Cara juga untuk mendekatkan langsung ke betul. Ini kan tujuan supaya bisa kita lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pak Bupati masih banyak saya mau tanyakan, cuman karena toran dibatasi waktu dan saya dengar Pak Bupati masih banyak aktivitasnya. Mungkin closing statementnya Pak Bupati. Ya, saya pada kesempatan ini pertama ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara, mari kita bersama-sama membangun Minahasa Utara. Potensi yang ada di Minahasa Utara ini sungguh luar biasa. Masa depan Minahasa Utara ada di kita. Kami berkomitmen untuk betul-betul membangun Minahasa Utara ini menjadi jauh lebih hebat. Semua kita kerahkan. Kami melakukan lobby-lobby di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan harapan agar Minahasa Utara ini bisa cepat terbangun. Kami juga berusaha supaya seluruh masyarakat Minahasa Utara ini mendapatkan pelayanan terbaik. Mall pelayanan publik kita buka. Kita berikan kesehatan yang terbaik. Semua masyarakat Minahasa Utara yang memiliki KTP Minut boleh berobat secara gratis. Ini semua adalah untuk kepentingan masyarakat Minahasa Utara. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita bangun daerah kita. Hanya kita yang bisa membangun Minahasa Utara makin lebih hebat. Terima kasih Pak Bupati. Kami doakan semoga Pak Bupati selalu diberikan kesehatan dan kekuatan supaya selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Minahasa Utara. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Salam Tribun. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.